Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rifki Hidayat Paujan dari jurusan Pendidikan Kewarganegaraan semester 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan membuat video yang dimana video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Atep selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi Komunikasi. Nah, di sini saya akan membawakan sebuah materi yang dimana pokok bahasan materi saya ini adalah filsafat Pancasila, yang dimana pokoknya itu ada pengertian Pancasila, pengertian Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat, yang kemudian ada konsep dasar filsafat Pancasila dan landasan filsafat Pancasila. Ya, langsung saja ke penjelasan pertama, yaitu tentang pengertian filsafat Pancasila. Nah, pengertian filsafat Pancasila adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar, yang dimana pengertian filsafat ini merupakan tentang fenomena kehidupan yang terjadi, dimana dalam kehidupan kita pasti kita pernah memikirkan ataupun pernah mengalami suatu fenomena, yang dimana fenomena tersebut yang fenomena tersebut dijabarkan dalam sebuah konsep, yang dimana konsep tersebut sangat mendasar. Nah, yang selanjutnya ada pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, Pancasila sebagai filsafat adalah satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, yang dimana filsafat Pancasila ini mempunyai tujuan, yang dimana tujuan ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dan saling berkualifikasi yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. Yang jadi dimana pengertian Pancasila sebagai sebuah sistem filsafat ini merupakan Pancasila merupakan suatu nilai-nilai hidup yang terkandung dalam bangsa Indonesia, yang dimana nilai-nilai tersebut sudah ada sejak sebelum terbentuknya Indonesia. Nilai-nilai tersebut sudah ada di Indonesia. Semisal pada zaman dahulu sudah masyarakat Indonesia sudah melakukan yang namanya gotong royong, ataupun nilai-nilai yang lainnya yang sudah terdapat di Indonesia. Nah, yang dimana nilai-nilai tersebut dikristalisasikan dan dicampur adukan ataupun dibuat suatu kesatuan, yang dimana nilai-nilai tersebut menjadi landasan hidup bagi masyarakat Indonesia tersebut. Nah, yang selanjutnya ada konsep dasar filsafat Pancasila. Nah, yang pertama ada kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem filsafat. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia, yang dimana Pancasila ini merupakan benar-benar suatu nilai yang mendasar bagi masyarakat Indonesia yang sangat fatal. Yang dimana Pancasila ini sebagai suatu menjadi sebuah pandangan hidup ataupun menjadi patokan hidup masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Nah, ini sangat jelas bahwa
Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang dimana hanya satu di dunia. Di antara ideologi-ideologi yang ada di dunia ini, Pancasila lahir sebagai ideologi alternatif bagi bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada penghayatan nilai-nilai setiap sila Pancasila, yang dimana nilai-nilai tersebut harusnya memang sudah seharusnya dihayati oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang dimana nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan berwarga dan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Nah, materi bahasan selanjutnya adalah filsafat Pancasila, landasan filsafat Pancasila. Nah, filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai satu kesatuan dari norma dan nilai yang paling dasar dan paling dianggap benar, adil, bijaksana, paling baik dan paling sesuai dengan kehidupan dan dengan kaidah didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang saya bilang tadi bahwa filsafat Pancasila ini merupakan sebuah nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu, sebelum terjadinya proklamasi. Nilai-nilai tersebut sudah ada di Indonesia, yang dimana nilai-nilai tersebut dikristalisasikan dan kemudian disusun oleh para tokoh pejuang terdahulu, menyusun sebuah Pancasila tersebut, yang dimana poin-poin yang terdapat dalam Pancasila tersebut merupakan nilai-nilai yang terkandung di Indonesia ini sejak zaman dulu, yang dimana nilai-nilai tersebut dapat sesuai dengan kehidupan dan watak warga Indonesia. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ya pasti banyak kekurangan dari saya. Untuk itu saya minta maaf jika kawan-kawan belum puas dengan penjelasan dari saya. Kawan-kawan bisa lebih banyak mendapatkan bahasan yang lebih rinci lagi, lebih akurat lagi. Tinggal kawan-kawan sendiri yang mencarinya. Banyak sumber-sumber yang akurat dan terpercaya lagi. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.